Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Anggia Eboni, inilah kabar Sumatera. Tim Polda Sumatera Utara menggeledah PT Almira Nusaraya yang disebut AKBP Akhirudin Hasibuan sebagai pemilik gudang ilegal penimbunan BBM solar bersubsidi. Dari penggeledahan yang berlangsung selama 5 jam itu, diamankan sejumlah dokumen, termasuk sejumlah orang, diantaranya wanita berinisial A dan suaminya berinisial S, beserta kepala lingkungan setempat untuk dimintai keterangan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Sumatera Utara. Sebelumnya alamat rumah ini dijadikan alamat kantor PT Almira Nusaraya. Namun ketika penggeledahan diketahui bahwa rumah tersebut hanya memakai ruang garasi mobil untuk ruang berkas. Sedangkan untuk identitas dan legalitasnya, di rumah Pak Sutri Suheri dan Almira ini tidak pernah dipasangkan plang atau papan kantor PT Almira Nusaraya. Sidang etik memutuskan AKBP Akhirudin dipecat dari Polri. AKBP Akhirudin Hasibuan, ayah tersangka penganiayaan AH. Ia menjalani sidang kode etik karena melanggar pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. AKBP Akhirudin Hasibuan terbukti dalam video yang beredar membiarkan perkelahian antara Ken Admiral dengan anaknya Aditya Hasibuan atau AH. Hasil sidang memutuskan AKBP Akhirudin dipecat dari Polri. AKBP Hasibuan ditetapkan diputus bersalah dan diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Mantan KBO di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara itu terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, putra ketiganya yang kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pak Kabid Propam, Pak Kabid Propam, dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum. Saja prosesnya insya Allah dalam waktu dekat. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa. Keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, perempuan yang tewas terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, akan menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana. Pihak keluarga meminta penanganan kasus ini ditarik ke Bareskrim Polri. Suami dan kakak kandung Aisyah Sinta Dewi, perempuan yang tewas terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, mendatangi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa pagi. Kedatangan mereka untuk menyerahkan kuasa kepada Hotman Paris agar mendampingi pihak keluarga dalam penanganan hukum terkait kematian Aisyah Sinta Dewi. Pihak keluarga menyesalkan tindakan pengelola Bandara Kuala Namu yang tidak merespon dengan baik terkait laporan pihak keluarga ketika korban terjebak di dalam lift.
Pihak keluarga juga menolak keterangan yang menyebut jika korban berusaha membuka paksa pintu lift dari dalam. Yang saya sesalkan setelah itu baru ada penayangan CCTV adik saya. Jadi saya merasa kecewa sekali. Kenapa dari awal sudah tahu, kan titiknya sudah tahu. Kita sudah tahu titiknya kemana. Kenapa lagi kita harus kemana-mana? Sudah tahu titiknya bahwasanya adik saya terjebak di lift. Kenapa yang ditayangkan lain kemudian yang kita minta tidak direspon? Setelah itu keluarga akhirnya sepakat untuk menempuh upaya hukum baik perdata maupun pidana. Hukum perdata itu tadi gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, karena dugaan kelalaian dalam pengelolaan liftnya tersebut menyebabkan matinya orang. Juga mengenai timingnya, kita masih akan kumpulkan dulu data-datanya. Tentu gugatannya nanti akan di pengadilan negeri yang membawahi Kuala Namu, yaitu pengadilan negeri daerah Deli Serdang kalau nggak salah. Nama-nama perusahaan yang kita akan somasi ya. 1 PT Angkasa Pura II, 2 PT Angkasa Pura Aviasi, yaitu anak perusahaannya. Kemudian PT Angkasa Pura Solusi, yaitu yang melaksanakan pengurusan lift dan sebagainya. Kemudian pihak asing adalah GMR Airport Limited, GMR Airport Consortium. Satu lagi perusahaan Prancis, Euroports de Paris. Sebelumnya, Aisyah Sinta Dewi ditemukan tewas di bawah ruangan lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada hari Kamis lalu. Korban terakhir memasuki lift pada hari Senin dan sempat menelpon pihak keluarga jika sedang terjebak di dalam lift. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Komunikasi sementara permohonan. Pemirsa, video seorang ibu rumah tangga yang melakukan aksi penganiayaan terhadap 2 orang anaknya yang masih balita viral di media sosial. Jajaran kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap pelaku di daerah Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Pelaku diamankan oleh petugas di atas mobil bus antar kota usai kembali dari daerah Payakumbuh setelah kabur dari rumah kontrakannya di kawasan di kawasan Bawah Patai, Batuang Taba, Kecamatan Lubuk Begalung karena videonya viral dan takut dihujat masyarakat. Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja merekam aksi penganiayaan tersebut dan mengirimkan videonya kepada mantan suaminya dengan tujuan agar mantan suaminya memberikan perhatian dan nafkah kepada kedua orang anaknya yang selama ini tidak dibiayai. Namun pelaku tidak menduga video tersebut diunggah sang mantan dan akhirnya viral. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pemirsa, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi. Usai jeda tetap bersama kami. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One.
laga para petinju terbaik dunia. Disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Polisi berkoordinasi dengan Densus 88 untuk menelusuri unsur terorisme dalam insiden penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Selain profil, temuan surat yang diduga berisi tuntutan pelaku juga terus ditelisik petugas. Penembakan di kantor MUI Pusat terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku diketahui datang dan diamankan oleh petugas pengamanan dalam karena tak jelas kepentingannya. Pelaku kemudian menembakkan airsoft gun kepada pegawai. Pelaku yang pingsan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya tewas. Oleh pihak Pamdal, karena tidak dapat menjelaskan kepentingannya apa, bertemu dengan siapa, namanya siapa, di Pamdal ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata pengisi peluru atau gotri kecil ya, dan ada tabung gas kecil. Nah ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan airsoft gun, ya, airsoft gun, bukan senjata api, ya, ingat bukan senjata api. Namun alangkah lebih detail nanti kami meminta kepada lapor bagian metalurgi apakah jenis senjata ini. Ya. Karyawan maupun pengamanan dalam dikejar dan diamankan. Ya. Pada saat proses diamankan beberapa saat kemudian tersangka ini pingsan. Ya. Pingsan dibawa ke polsek, dari polsek dibawa ke rumah sakit. Tepatnya di Puskesmas Menteng. Ya. Langsung dilarikan ke Puskesmas Menteng dan pada saat diperiksa oleh dokter puskesmas yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Dari pemeriksaan lokasi ditemukan surat yang diduga berisi tuntutan pelaku. Polisi juga menelusuri profil pelaku dan kaitannya dengan aksi teror. Kita teliti apakah betul surat ini dibikin yang bersangkutan, ya, karena ada beberapa dan memang di situ. Makanya kami akan kirimkan anggota kami ke Lampung ya tentang background latar belakang orang ini sebenarnya bagaimana. Ada dugaan teror, Pak? Sementara ya kita dalamilah keterkaitan. Kami juga akan koordinasi dengan Densus apakah orang-orang ini ada dalam jaringan atau tidak. Ya, kami tidak berani menyimpulkan sekarang. Pihak Majelis Ulama juga menelusuri dugaan pelaku sebelumnya pernah datang ke MUI termasuk pengakuan sebagai nabi. Bilang bahwa ini dia mengaku nabi, itu bisa diverifikasi nggak Pak? Ya, kita sedang melakukan proses verifikasi internal ya, tetapi yang faktanya dia datang dengan tiba-tiba. Tanpa ada janji dan juga tidak ada undangan, biasanya memang ketika ada tamu yang hendak bertemu dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan atau tanpa janji mereka mendaftar di resepsionis. Dan tadi juga begitu yang bersangkutan datang juga menemui resepsionis, tetapi di dalam proses diskusi terjadilah peristiwa yang begitu cepat tersebut. MUI berharap kasus penembakan bisa terungkap secara jelas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Menpora Dito Aryo Tejo mengukuhkan kontingen Indonesia yang akan bertanding di SEA Games 2023 di Kamboja. Indonesia mengirimkan 599 atlet yang akan tampil di 31 cabang olahraga dari total 36 yang dipertandingkan dan menargetkan meraih 60 medali emas. Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Aryo Bima. Menpora Dito Aryo Tejo mengukuhkan kontingen Indonesia yang akan bertanding di SEA Games 2023 di Kamboja. Menpora menyebut bahwa ajang SEA Games 2023 sebagai bagian dari target menuju Olimpiade 2024 Paris. Menpora mengingatkan agar atlet menjunjung sportivitas selama bertanding di Kamboja. Total 39 medali emas ya, Pak Ketua ya. Tidak mungkin kehilangan kita ya, Tony. Nah, udah pasti hilang karena tidak di pertandingan. Udah pasti hilang dan mungkin mengakalinya gimana nih, Mas? Ya itu, kita kan udah otak-atik dengan cabang olahraga yang ada, dengan tim yang ada, kita review ya, dengan kita sisir dan juga benar-benar evaluasi. Kita sudah menemukan di angka target di 60, mudah-mudahan meleset ke atas dan itu bisa mempertahankan posisi kita di nomor 3. Indonesia mengirim 599 atlet yang akan tampil di 31 cabang olahraga dari total 36 yang dipertandingkan dan menargetkan meraih 60 medali emas. Dari Jakarta, Adi Mulya, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Terima kasih. Pemirsa, publik tengah dihebohkan dengan pernyataan aktor senior Tio Pakusadewo yang mengungkapkan berbagai modus monopoli bisnis di dalam lapas, termasuk adanya bisnis narkoba. Mantan napi narkoba di Rutan Cipinang itu mengungkapkan pengelolaan bisnis di dalam dikuasai salah satu perusahaan milik anak seorang menteri yang masih menjabat saat ini. Anaknya menteri ya? Siapa menterinya? Kalau gue sebut lo repot, gue repot. Anak dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Yami Tema Lauli, mendadak jadi perbincangan publik setelah namanya diduga terkait dengan monopoli bisnis di dalam lapas. Dugaan ini mencuat setelah aktor Tio Pakusadewo yang juga mantan napi narkoba di Rutan Cipinang mengungkapkan adanya bisnis dan monopoli di dalam penjara yang melibatkan sebuah yayasan di bawah sebuah perusahaan terkait dengan anak seorang menteri. Tio mengungkapkan hal tersebut dalam podcast bersama presenter Uya Kuya di akun YouTube milik figur publik tersebut. Om, apa yang Om alami, Om saksikan sebetulnya di rutan, di hal-hal yang aneh-aneh itu? Makan. Makan? Yang paling sederhana dari makan ya. Cuma yang dialami nasinya, pertama nasi yang kita makan tuh sebutlah namanya, napi semua tahu lah sebutannya nasi cadong. Nasi cadong, keras kan? Tapi disediain kantin, ada kantin. Kayak nasi Padang gitu, ada nasi yang bagus, ada semua makanan yang enak-enak juga ada di situ semua, rempeyek apa kerupuk ada kantinnya. Boleh beli nih napi. Napi boleh makan di situ, tapi bayar. Berapa Om? Masuk akal nggak ya? Harganya harga kebayaran baru lah, antara masuk akal dan nggak masuk akal gitu. Ada yang nggak masuk akal itu aquanya. Oke, aqua. Minumannya itu mereknya satu jenis, bukan aqua. Oh bukan? Kayak labelnya udah diganti sama warna kuning itu apa gitu. Derutan Water? Ada Derutan Water lah. Iya. Warna Rutan kuning. Business Company. Rutan Business Company. Nah itu yang ngelola ya nggak tahu siapa ya. Adalah apa foundation gitu namanya. Apa foundationnya apa resmi apa nggak nih? Kayaknya resmi ya. Kayaknya resmi, tapi mereka ngelola banyak sekali sih. Rutan Polda nggak kayak gitu dong? Ada kamar yang disewain. Tak tanggung-tanggung, aktor berusia 59 tahun itu juga menyebut ada pabrik narkoba di dalam penjara dan pihak lapas hingga sipir ikut terlibat di dalamnya. Namun, Tio enggan menyebut siapa anak menteri yang dimaksud. Keren lo ya. Keren apa beresiko? Cuma semua ada, Cing. Ya. Semua ada. Adalah semua. Even pabriknya pun ada di dalam. Pabrik narkoba? Jadi bukan pabrik secara pabrik dia bikin. Ya. Tapi ada juga yang begitu. Ya. Kalau Sinte itu pabriknya ada di dalam. Pabrik Sinte ya. Sinte itu sih? Sinte itu rokok sintetis loh yang Oke. ganjaan semprot-semprot.
Mereka bikin di dalam. Iya. Ya napi-napi juga. Napi-napi juga yang dibolehin sama sipirnya lah. Nah, yang dibolehin itu kenapa? Ya, dapat juga lah, dia dapat duit. Masukin. Aku masih penasaran sama yang tadi foundation apa ini? Foundation beneran ada perusahaannya, foundationnya itu yayasan? Kayaknya sih ada Instagramnya juga kok. Ada Instagramnya? Yang punya foundation siapa? Anak dalam juga? Sipir? Yang menggagas itu bekas napi koruptor. Yang menggagas foundation ini? Napi koruptor. Terus? Cuma dia pinter lah, dia linknya banyak kanan kiri dan lain-lain. Nah, terus dia nge-guide salah satu menteri lah pokoknya. Menggait salah satu menteri? Anaknya menteri ya, anaknya apa ponakannya lah tahu. Menggait salah satu anaknya menteri? Ya gitu. Sampai sekarang masih jadi menteri nggak? Nggak tahu gue. Masih nggak sih? Nggak tahu nih. Siapa menterinya Om? Kalau gue sebut lo repot, gue repot. Hah? Kalau disebut saya repot, Om repot? Ya udah, pokoknya ada lah. Keren lo ya. Hah? Keren apa beresiko? Video ini lantas diunggah ulang oleh akun Twitter @partaisosmed yang mempertegas identitas anak menteri yang dimaksud. Menurut akun ini, anak menteri yang dimaksud adalah Yami Tema Lawli, anak dari Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM saat ini. Akun ini juga mengungkap Jira Foundation sebagai yayasan di bawah perusahaan PT Natur Palas Indonesia yang memonopoli bisnis koperasi dan kantin di dalam sejumlah lapas besar di Indonesia. Sejumlah surat kesepakatan bisnis antara lapas dan perusahaan juga dilampirkan dalam postingan akun ini. Ironisnya, Yami Tema Lawli tercatat sebagai chairman dan co-founder dari perusahaan tersebut. Monopoli bisnis ini membuat hanya produk-produk makanan dan minuman tertentu saja yang bisa beredar di dalam lapas, sebagaimana yang disebutkan aktor Tio Pakusadewo dalam podcastnya bersama Uya. Kondisi ini menjadi ironis karena Yasona Lawli merupakan Menteri Hukum dan HAM yang menjabat sejak 2014 dan bertanggung jawab penuh atas kebijakan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di negeri ini. Tim TV One mengabarkan. Sebanyak 75 warga negara Indonesia atau WNI dari Sudan telah tiba di Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Total WNI yang berhasil dievakuasi dari Sudan ke Indonesia berjumlah 823 orang. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengupayakan evakuasi dan memulangkan WNI dari Sudan akibat konflik perang saudara di wilayah tersebut. Senin siang sebanyak 75 WNI Kloter 3 dievakuasi menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebagian besar WNI yang dievakuasi merupakan pelajar. Total yang sudah kami laksanakan dari TNI AU sebanyak 4 penerbangan dari Sudan melalui Port Sudan menuju Jeddah bolak-balik dan WNI yang kami bawa khusus yang oleh pesawat TNI AU sejumlah 344 dan juga ada 15 WNA yang kebetulan memohon bantuan kepada Kemenlu RI untuk dapat ikut diangkut menuju Jeddah. Ada dari Australia, ada dari Sudan, Djibouti, dan juga dari beberapa negara lain. Salah satu WNI pelajar Indonesia yang dievakuasi dari Sudan, Samsul Arif, mengaku bersyukur keluar dari daerah Sudan yang tengah bergejolak. Kondisi di Sudan saat ini benar-benar tidak kondusif. Jadi untuk masalah ini di Sudan, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk belajar, terus untuk aktivitas sehari-hari untuk kuliah, jadi makanya dari pihak KBRI mengusahakan kita untuk keluar sebisa mungkin dari Sudan. Makanya ketika kita bergerak keluar sedikit pun, kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Karena dari kanan, kiri itu suaranya dentuman semua. Sementara itu hingga saat ini pemerintah Indonesia telah memulangkan sebanyak 823 WNI dari Sudan ke Indonesia. Rencananya sebanyak 107 WNI yang kini berada di Jeddah akan kembali dipulangkan pada Selasa esok. Dari Jakarta, Elva Rizka Bayu Prayogi, TV One mengabarkan.
Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Pemirsa, di waktu libur lebaran dan libur sekolah, kawasan wisata pantai di Bintan, Kepulauan Riau ramai dikunjungi wisatawan. Sejumlah pantai berpasir putih dengan berbagai fasilitas permainan menjadi tempat favorit wisatawan lokal dari berbagai wilayah di Kepulauan Riau dan luar daerah. Kawasan pantai Trikora di Bintan masih ramai dikunjungi wisatawan di musim libur lebaran ini. Kemana tidak, puluhan tempat wisata terdapat di pantai pasir putih sepanjang 4 km ini. Kawasan pantai ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan yang menghabiskan waktu libur. Salah satu tempat wisata pantai yang ramai adalah wisata Pantai Bintan Blue Coral atau yang dikenal dengan Pantai Hutan Pinus yang ditumbuhi pohon pinus. Tempat wisata ini menyediakan puluhan pondok wisata dan berbagai fasilitas permainan bagi anak-anak. Menurut pengelola, pada musim lebaran tahun ini, jumlah pengunjung meningkat drastis hingga 100% dibandingkan dengan hari libur biasa. Ramai sih, peningkatannya sekitaran 100% dari hari biasanya. Kalau libur lebaran kayak gini bisa sampai 200 sampai 250 pengunjung. Terus di sini fasilitasnya apa aja, Mbak? Cuman pondok-pondok aja, sama kita ada kayak juga sih. Selebihnya paling makanan di restoran yang bisa narik pengunjung. Kami biasanya setiap 1 bulan sekali biasanya pergi ke pantai. Sekarang kan mumpung ada libur lebaran kan sekalian pergi juga ke pantai. Suasana pantai di kawasan Bintan ini? Ya sangat bagus sekali, sekarang kan udah di-upgrade sedikit, udah diperbarui. Ya bagus lah sekarang. Wisata pantai di kawasan Pantai Trikora, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau merupakan tempat wisata yang sebagian besar diperuntukkan untuk wisatawan lokal dengan rata-rata harga tiket masuk ke berbagai tempat wisata Rp5 hingga Rp10.000 per orang. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mengunjungi tempat ini? Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera hari ini. Saya Anggia Eboni, wakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.